Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Cut News Generation. Bersama saya Linda Maya. Dan saya Diki Yohanes. Rangkuman peristiwa menarik telah kami rangkum untuk Anda pagi ini. Inilah berita selengkapnya. Seorang karyawati diduga menjadi korban pelecehan dan kekerasan oleh atasannya sendiri. Peristiwa ini terjadi di lingkungan kerja SPPG Bekasi. Selamat siang, Cut News Generation. Saya Hindun Aulia Rahmawati melaporkan dari Polres Metro Bekasi Kota. Kini saya sudah berada di depan kantor Polres Metro Bekasi Kota, tempat di mana dugaan kasus pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja sudah di tahap penyidikan. Seorang karyawati berinisial RD telah secara resmi melaporkan atasannya yang berinisial MKP atau KP yang merupakan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi atas dugaan pelecehan seksual. Korban mengaku sudah mengalami insiden ini sejak ia pertama kali baru memulai kerja sebagai akuntan di SPPG Kota Bekasi. Ia mengaku mencurigai gerak-gerik dari atasannya yang dianggap melanggar privasi, seperti suka mengecek tas korban dan juga mengecek ponsel korban. Hingga pada pertengahan bulan Oktober 2025 diduga terjadi kekerasan verbal secara berulang. Korban mengaku sering dimarahi, dicaci maki, diancam pukul dan juga mengalami pelecehan fisik. Tepat pada tanggal 20 Oktober, korban secara resmi melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi untuk segera ditangani. Kepolisian kini memegang kunci untuk mengungkap kebenaran, terlepas adanya bantahan dari pelaku. Harapan kedepannya supaya proses hukum dapat berjalan dengan cepat, adil, dan juga transparan. Selain itu, kasus ini menjadi pengingat penting bagi segala instansi dan juga BGN untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan perlindungan bagi pekerja dari tindak pelecehan dan juga kekerasan. Sekian, saya Hindun Aulia Rahmawati melaporkan untuk Cut News Generation. Kembali ke studio. Hujan deras yang terjadi sejak siang hingga sore hari Menyebabkan banjir di perumahan Mustika Grande, Kabupaten Bekasi. Saya, Muhammad Firgan Sanjaya, melaporkan langsung dari perumahan Mustika Grande, Kabupaten Bekasi. Hujan deras mengguyur Kabupaten Bekasi sedari siang tadi hingga sore ini, yang dimana mengakibatkan beberapa genangan titik banjir, yang salah satunya ada di belakang saya di perumahan Mustika Grande, Kabupaten Bekasi. Banjir diperkirakan dengan kedalaman 15-30 cm ini yang disebabkan oleh beberapa gangguan saluran air dan derasnya volume air kiriman. Genangan mulai terlihat sejak sore hari ketika curah hujan meningkat. Air dengan cepat memenuhi ruas jalan utama perumahan Mustika Grande, membuat akses warga terganggu. Meskipun tidak terlalu tinggi, ketinggian air 15 hingga 30 cm ini cukup membuat kendaraan, terutama roda 2, harus melintas dengan hati-hati. Tadi siang sempat hujan deras dan hujan angin. Terus nggak lama kemudian air meluap seperti yang ada di belakang saya sekarang. Untuk banjir di sini mah udah sering terjadi. Apalagi seperti akhir-akhir tahun seperti ini. Di sini warga sini mah sudah tidak kaget dengan kejadian seperti ini. Pemirsa, hingga sore ini banjir kian menyurut. Warga dan tokoh setempat melakukan gotong royong untuk melakukan penyedotan atau pembuangan volume air banjir yang dimana akan dikirimkan di sekitar sungai yang ada di sekitar sini. Dari perumahan Mustika Grande, Kabupaten Bekasi, saya Muhammad Firgawan Sanjaya melaporkan untuk Cut News Generasi. Perubahan cuaca ekstrim belakangan ini menyebabkan peningkatan kasus penyakit musiman. Kini Klinik Citra Medika mengalami lonjakan jumlah pasien dalam beberapa pekan terakhir. Ya, permisa, saya Helen Sena melaporkan langsung dari Klinik Citra Medika Narogong, Bekasi. Dalam beberapa minggu terakhir, peningkatan jumlah pasien dengan gejala demam,
batuk, dan juga flu kini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Lalu seperti apa kondisi di dalam klinik saat ini? Berikut liputannya. Lonjakan pasien terjadi sejak 2 pekan terakhir. Pihak klinik mencatat rata-rata lebih dari 100 kunjungan pasien per hari. Sebagian besar datang dengan keluhan demam, batuk, dan gejala infeksi saluran pernapasan atas. Oh, mereka karena pola makannya nggak diatur ya, terus nggak menjaga pola makan, terus istirahatnya kurang, nggak olahraga, terus makan buah-buahnya, biasanya mereka makannya tuh salah, biasanya mereka makan tuh setelah makan. Jadi kita maunya kalau aturan kan makan buah itu sebelum makan, nah terus istirahatnya juga kurang. Karena penyakit ini kan menular, berarti bagusnya sih tidak mendekat sama pasien-pasien yang sakit itu. Nah, terus selain itu kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita. Caranya gimana? Caranya olahraga, makan teratur, terus buah-buahan, banyak buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitu. Menurut Dokter Jaga, peningkatan kasus ini dipicu oleh perubahan cuaca ekstrim dan penurunan daya tahan tubuh masyarakat. Klinik juga telah menambah tenaga medis dan memperpanjang jam pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Saya mengharapkan pada masyarakat kalau terjadi gejala batuk pilek karena ini penyakit menular, jadi diharapkan cepat berobat, jangan sampai menunggu menular ke masyarakat yang lainnya. Ya, dengan meningkatnya penyakit musiman, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga pola makan sehat, istirahat yang cukup, dan juga rajin untuk mencuci tangan. Saya Helen Sena melaporkan dari Klinik Citra Medika Narogong Bekasi untuk Cheat News Generation balik studio. Salah satu SD negeri di Bekasi Timur saat ini telah menjalani proses renovasi gedung sekolah. Berita selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Udah deket tapi gak jadian? Atau cintamu bertemu sebelah tangan? Segarkan perasaanmu dengan minum Friendzone. Friendzone hadir dalam 3 rasa: Active, Mood Up, and Cocoa Boost. 100% atasi masalah Friendzone. Minum Friendzone sekarang juga. Jadi mahasiswa akhir itu pasti capek banget. Dikejar deadline, dikejar revisian, balikin mood lo pakai Bowplay. Dengan setiap suapan, bikin lo siap hadapi revisian. Bowlay, rice bowl andalan buat nemenin lo revisian. SD Negeri 4 Padurenan Bekasi Timur saat ini menerima program renovasi. Hal ini sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Baik pemirsa, saya Christine Angelina melaporkan langsung dari SD Negeri 4 Padurenan Bekasi. Saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya ada kondisi gedung SD 4 Padurenan yang sedang direnovasi sejak bulan Juni. Dan proses belajar mengajar siswa dialihkan sementara ke beberapa titik, yaitu ada di masjid dan ada di rumah warga. Alhamdulillah, sekolah kami SDN Padurenan 4 mendapatkan program revitalisasi sekolah dari Bapak Presiden. Dimulai pembangunan dari tanggal 21 Juli 2025 dan perkiraan selesai selama 150 hari, yaitu perkiraan 5 bulan. Dan anak-anak saat proses pembangunan belajar di fasilitas masyarakat, ada yang di masjid dan rumah-rumah warga. Dan anak-anak sangat antusias dan tetap semangat belajarnya. Begitu juga dengan para guru-gurunya. Renovasi yang dimulai sejak bulan Juni ini mencakup perbaikan atap, ruang kelas, hingga beberapa fasilitas sekolah. Untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik,
pihak sekolah bekerja sama dengan beberapa masjid dan rumah warga di sekitaran lokasi sekolah. Dan kegiatan belajar mengajar ini dibagi ke dalam beberapa sesi menyesuaikan kapasitas ruangan yang tersedia. Menggunakan meja belajar dari rumah, anak-anak senang belajar mengikuti pelajaran walaupun jam belajar kita dikurangin, tapi anak-anak berasa bersenang mengikuti proses belajar mengajar sambil menunggu sekolah kita selesai dibangun. Setelah renovasi selesai, diharapkan SDN 4 Padurenan dapat kembali digunakan dengan kondisi yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa. Sementara menunggu ruang belajar mereka diperbaiki, antusias para siswa tetap semangat. Dari SD Negeri 4 Padurenan Bekasi, saya Christine Angelina melaporkan untuk Cut News Generation. Pemerintah terus mengencarkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Program tersebut menyasar anak-anak usia sekolah guna meningkatkan pertumbuhan optimal. Selamat siang pemirsa, saya Josephira Andriansa melaporkan dari Burangkeng, Setu, Bekasi. Saat ini saya berada di SD Negeri Burangkeng 01. Pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis atau biasa dikenal dengan MBG. Program ini dilaksanakan di Sekolah Dasar dan Menengah Kabupaten Bekasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi pada anak-anak dan menekankan angka stunting di daerah. Sejak siang tadi, suasana di SD Negeri Burangkeng 01 Kecamatan Setu terlihat berbeda. Para siswa mengantri untuk menerima makan siang bergizi yang disediakan langsung oleh pihak sekolah. Menu hari ini terdiri dari nasi, telur balado, buah, dan sayur. Disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang anak-anak usia sekolah. Sangat bermanfaat untuk anak-anak. Arti kesehatan mereka terjamin makan dan gizinya karena memang diprioritaskan makanan ini adalah makanan bergizi. Program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan bagian dari kebijakan nasional pemerintah yang dijalankan serentak di berbagai daerah. Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketimpangan akses makan sehat di kalangan pelajar. Kamu suka nggak sih dengan program makan siang gratis ini? Suka banget. Biasanya menu favorit kamu tuh apa di MBG? Ini daging teriyaki. Selain itu ada nggak? Ada ayam teriyaki. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya memberikan makanan tetapi juga memberikan harapan untuk anak-anak tumbuh, sehat, dan berprestasi. Dari Kabupaten Bekasi, saya Josephira Andriansa untuk Cut News Generation. Kembali ke studio. Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan pembakaran gunungan sampah di TPST Bantar Gebang. Langkah ini disiapkan dengan upaya penanganan darurat untuk mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Pemirsa, beginilah kondisi terkini di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi. Seperti yang terlihat di belakang saya, gunungan sampah yang menjulang hingga puluhan meter kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana melakukan langkah cepat untuk mengatasi volume sampah dengan cara membakarnya. Saya, Salman Adrian Rizik, melaporkan langsung dari TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi. Rencana pembakaran ini diklaim sebagai bagian dari program darurat penanganan limbah di wilayah Jabodetabek, di mana produksi sampah harian mencapai lebih dari 7.000 ton per hari. Bantar Gebang menjadi salah satu titik terpadat yang menampung sebagian besar sampah dari DKI Jakarta. Ya, kalau saya sih ya kan ya, yang namanya pembakaran pasti bakal ada kayak asap-asap gitu kan. Kayak banyak gimana ya, sampah-sampah juga pasti banyak sampah kimia gitulah. Pandangan saya sih sini bakal jadi lebih berpolusi aja gitu. Meski menuai pro dan kontra, pemerintah menyebut langkah ini sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi timbunan sampah yang kian menggunung. Namun, sejumlah pegiat lingkungan menilai pembakaran tanpa pengolahan modern bisa berdampak buruk bagi kualitas udara dan kesehatan warga sekitar. Kaitan bahwa ada 55 juta ton kubik yang ada di Bantar Gebang mau dihabiskan, kami sepakat bahwa biar kami juga dalam melakukan aktivitas memulung sampah itu tidak terlalu beresiko. Pemerintah masih terus mengkaji metode terbaik agar penanganan sampah berjalan efektif tanpa menambah persoalan baru bagi lingkungan.
Dari TPSD Bantar Gebang Kota Bekasi, saya Salman Adrian Rizik melaporkan untuk Cut News Generation. Kenaikan bahan pokok saat ini banyak dikeluhkan masyarakat. Kami akan kembali lagi dengan berita selanjutnya setelah jeda berikut ini. Panas banget cuy. Aduh, iya nih. Panasnya ngalahin Devine deh. Kalian itu butuh yang paling segar. Wah, apaan tuh? Nah, ini. Cobain deh. Pokari. Kokari. Udah deket, tapi nggak jadian. Atau cintamu bertemu sebelah tangan. Segarkan perasaanmu dengan minum Friendzone. Friendzone hadir dalam 3 rasa: Active, Mood Up, and Cocoa Boost. 100% atasi masalah Friendzone. Minum Friendzone sekarang juga. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Bekasi mengalami kenaikan. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari. Halo Cut News Generasi, saya Alvino Revandi melaporkan langsung dari Pasar Galaksi Bekasi. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mulai merangkak naik. Dalam sepekan terakhir, kenaikan mencapai sekitar Rp1.000 per kilo. Pedagang mengatakan stok dari pemasok yang berkurang, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Warga berharap pemerintah segera turun tangan agar harga kembali stabil, karena beras kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Berdasarkan pantauan di Pasar Galaksi Bekasi, harga beras medium yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp12.500 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya distribusi yang terhambat, berkurangnya stok dari tingkat penggilingan, serta tingginya biaya produksi di lapangan. Bagaimana sih kondisi harga beras di pasar ini selama beberapa minggu terakhir? Untuk harga beras, ya selama ini masih bervariasi ya harganya, banyak pilihan. Jadi ada beberapa tempat yang hampir setiap hari saya beli, banyak pilihan. Kira-kira Pak Salim, sudah berapa kali harga naik dalam sebulan terakhir ini? Ada sekitar 2 kali ya, 2 kali ya. Di harga beras yang bagus yang tadinya 12 bisa 13,5, bisa 13 ya. Harga standar yang sehari-hari dimakan bagus itu yang tadinya 12 bisa naik sampai 1.000 sampai 1.500. Menurut Pak Salim, apa penyebab utama kenaikan harga? Kemungkinan dari logistik kali ya, pengiriman dari masing-masing daerah. Dari Pasar Galaksi Bekasi, saya Alvino Revandi melaporkan untuk Cut News Generasi. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Bekasi mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Ya pemirsa, dalam beberapa hari terakhir, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan yang tidak stabil. Kenaikan ini dikeluhkan oleh para pedagang dan juga para pembeli. Harga cabai rawit kini tembus di Rp40.000 per kilogram, dari yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dan bawang putih masing-masing berkisaran Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat sebagian pedagang harus menaikkan harga jual secara bertahap. Meskipun resiko kehilangan pembeli semakin besar. Cabai, tomat, sama wortel nih sekarang. Wortel lagi harganya juga ngelambung lumayan jauh. Terus kalau sama penjualnya sekarang agak kurang gimana ya, kurang yang pembeli sama rata sih semua. Kenaikan harga ini juga berdampak pada minat konsumen. Sebagian masyarakat memilih mengurangi pembelian ke pasar tradisional. Kemudahan berbelanja di sekitaran pemukiman membuat para masyarakat memilih untuk membeli bahan pokok di warung sayur atau pedagang keliling. Selain jarak yang lebih dekat, harga pun tidak jauh berbeda meski barang yang dijual lebih terbatas. Semua emang faktor ekonomi karena lagi kurang bagus. Sama semua lagi pada ngerasain aja. Emang lagi banyak yang ngeluh juga.
banyak keluhan ya. Dari Pak, pembeli sendiri pun dari pembeli berkurang sekarang. Tahu mungkin efeknya apa gimana? Efeknya dari mana kita nggak tahu. Para pedagang berharap agar harga bahan pokok kembali normal dan kegiatan jual beli bisa ramai kembali. Dari Bantar Gebang, Bekasi, saya Azahra Novelia mengabarkan untuk Shoot News Generation. Suasana Mall Metropolitan Bekasi tampak meriah dengan digelarnya parade barongsai. Pertunjukan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung pusat perbelanjaan. Selamat sore pemirsa, saya Helen Sena melaporkan langsung dari Mall Metropolitan Bekasi. Sore ini suasana meriah sudah terasa di Mall Metropolitan Bekasi sejak pukul 15.00 WIB. Ya, alunan musik tradisional dari Tiongkok kini menarik banyak perhatian pengunjung. Ada banyak sekali remaja, orang tua, bahkan ada anak-anak yang datang untuk menyaksikan menari dan melompat barongsai yang diiringi oleh musik drum dan juga simbal. Di Cina, barongsai bukan sekedar hiburan semata, melainkan warisan budaya yang bermakna filosofis, ritual, dan spiritual. Pertunjukan barongsai asli di sana kerap diawali dengan upacara membangkitkan singa atau Nduting di Ice, sebuah ritual spiritual yang dilakukan oleh tokoh penting. Upacara ini dipercaya sebagai cara untuk mengundang roh pelindung agar masuk ke dalam kostum singa, memberikan berkah dan juga mengusir roh jahat. Perbedaan juga terlihat dari pengiring musik. Di Indonesia, musik yang digunakan mungkin serupa, namun musik di Indonesia sering kali mengutamakan kemeriahan dan sinkronisasi dengan gerakan penari. Lain dengan di Cina, pertunjukan barongsai selalu diiringi oleh gong, drum, dan simbal sebagai irama yang khas dan memiliki kode tertentu. Setiap ritme memiliki arti spesifik seperti ekspresi marah, bahagia, waspada, atau mengejutkan lawan yang menjadi bagian penting dari tarian. Ya, setelah melihat pertunjukan barongsai di Mall Metropolitan Bekasi, sangat terlihat perbedaan dari barongsai di Indonesia dan juga di Cina, di mana di Indonesia lebih menggambarkan hiburan pada pengunjung. Berbeda dengan di Cina, lebih mendalami agama dan juga spiritual. Tapi intinya tetap sama, di mana kita harus menghargai budaya-budaya lain dan mengenal budaya-budaya lain di Indonesia. Dari Mall Metropolitan Bekasi, saya Helen Sena melaporkan untuk Shoot News Generation, Bali Studio. Car Free Day di kawasan Grand Residence City Bekasi Menjadi ruang baru bagi warga Bekasi untuk berolahraga dan menikmati akhir pekannya. Halo Shoot News Generation, saya Hana Sofi melaporkan langsung dari perumahan Grand Residence City Bekasi. Saat ini saya sedang berada di area Car Free Day, perumahan Grand Residence City Bekasi. Berbeda dari biasanya yang hanya digelar di Jalan Ahmad Yani, kini warga Bekasi mempunyai alternatif baru untuk menikmati akhir pekan dan berolahraga tanpa harus jauh-jauh ke pusat kota. CFD di Grand Residence City ini menjadi daya tarik tersendiri, karena tidak hanya diikuti oleh warga perumahan, tapi juga masyarakat dari sekitar wilayah ini. Warga tampak antusias mengikuti berbagai aktivitas olahraga seperti bersepeda, berjalan kaki, lari santai, hingga senam bersama. Nah, seperti yang bisa kita lihat secara langsung di belakang saya terdapat komunitas senam yang mayoritas diikuti oleh ibu-ibu. Senam ini rutin diadakan pada hari Minggu jam 6:30 pagi tepat di depan Marketing Gallery perumahan Grand Residence City. Nampaknya mereka sangat semangat ya menjaga kebugaran di pagi hari yang cerah ini. Kak, seperti apa sih rasanya bisa ikut senam pagi di kegiatan Car Free Day Grand Residence City ini? Ya, sangat menyenangkan. Bisa bertemu teman banyak, badan sehat, pikiran fresh. Apakah ada prosedur atau aturan khusus untuk mengikuti senam ini? Enggak ada. Dia di sini gratis, bisa siapapun ikut. Selain berolahraga dan menikmati suasana pagi yang cerah, warga juga terlihat menikmati berbagai jajanan yang tersedia di area Car Free Day. Mulai dari makanan ringan, minuman segar, hingga kuliner khas rumahan yang disajikan oleh para pelaku UMKM lokal menambah semarak suasana CFD pagi ini. Dengan adanya Car Free Day di kawasan Grand Residence City ini, diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat untuk berolahraga, bersosialisasi, dan mendukung para pelaku UMKM. Dari perumahan Grand Residence City Bekasi, saya Hana Sofi melaporkan untuk Shoot News Generation. Kembali ke studio. Demikian informasi yang kami sajikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Linda Maya dan rekan saya Diki Yohanes pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.
jaga tasnya mereka. Mereka lagi jaga. Ya, warisan budaya dari Cina. Kan ngeblank kan? Ngeblank kan?